Halo Sir Thomas, kembali lagi bersama kami Muksin Maksum dan juga Hans Patrick. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami yang bernama Huewon Language Academy. Nah, di sini kami akan memberikan Sir Thomas lihat bisnis proposal kami yang berjudul Creative Learning. Nah, latar belakang bisnis kami akan dibawakan oleh Hans. Oke, jadi latar belakang dari bisnis kami ini, kami melihat kalau misalnya Cina ini menjadi calon-calon nomor satu ekonomi secara global. Nah, kalau misalnya kita lihat di artikel ini tuh, ekonomi Cina tumbuh 8,1% sepanjang tahun 2021 doang. Dan kita bisa ngelihat di grafik ini kalau misalnya bahasa terbanyak kedua digunakan di dunia itu bahasa Mandarin. Nah, oleh karena itu, alasan kita membangun bisnis ini karena yang pertama, Mandarin itu bahasa yang kedua paling banyak dipakai dan bisa mempermudah komunikasi saat kita pergi, bisa mempelajari budaya dan juga tradisi negara Cina dan juga memperbesar peluang kita buat bekerja. Dan permasalahan yang ada adalah pertama-tama Mandarin ini stereotip nih, orang mikir susah kalau bisa belajar bahasa Mandarin, dan kedua permasalahannya itu kursus Mandarin yang berkualitas itu jarang ditemukan, dan yang ketiga lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Oleh karena itu, di samping itu juga kita melihat masalah ini dari kisah pribadi kita, karena kita pengen belajar bahasa Mandarin cuman susah banget, mesti jauh-jauh ke Cina buat belajar bahasa Mandarin. Oleh karena itu kita menghadirkan kursus yang berkualitas dan juga yang menyenangkan di tengah-tengah Indonesia ini sendiri. Lalu pendahuluannya bakal dibawakan oleh Muksin. Oke, baik. Kita akan ke pendahuluan. Nah, Huewon Language Academy ini sendiri pun adalah pusat pendidikan di mana kita menawarkan kursus bahasa Mandarin. Nah, dan kurikulumnya kita bekerja sama dengan Beijing Normal University di China, dan kita sudah berencana untuk berpartisipasi dan juga bekerja sama dengan partner kami yang ada di China. Sehingga kurikulum di sana bisa kita aplikasikan kepada murid-murid yang ada di Indonesia sesuai dengan level mereka masing-masing. Oke. Nah, untuk next slide-nya, model bisnis kami sendiri pun bisa dilihat bahwa kita berfokus kepada B2B, business to business, dan juga business to customer, di mana kita tahu ya bahwa lembaga, institusi, serta perusahaan, bahkan sekolah-sekolah sekarang banyak sekali yang mewajibkan memiliki bahasa Mandarin, karena seperti yang dijelaskan Hans tadi, bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa yang sangat penting. Nomor dua yang paling banyak dikomunikasikan di dunia, serta sekarang untuk lapangan kerja sendiri pun sangat-sangat mementingkan yang namanya bisa bahasa Mandarin. Maka dari itu kami pun menargetkan kepada institusi serta ke sekolah-sekolah, bahkan kepada murid-murid di kalangan di Indonesia. Dari yang kecil, dari umur 2 tahun sampai ke dewasa. Oke, bisa dilanjut kita ke PPT saja selanjutnya, supaya Sir Thomas bisa lihat kurikulum Huewon Language Academy ini seperti apa. Nah, seperti yang bisa dilihat Sir Thomas di sini, logo Huewon Language Academy sendiri adalah berwarna pink, biru, dan juga hijau, di mana kita mengaplikasikan hal ini supaya lebih menarik perhatian anak-anak dan juga dari nggak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga ikut. Wah, dari logonya saja sudah menarik. Maka dari itu kita lanjut ke kurikulumnya saja untuk mengetahui lebih dalam. Nah, di kurikulumnya sendiri pun kami menerapkan beberapa tingkatan level. Oke, boleh di next slide saja, Hans. Beberapa level di mana ada dari level yang paling dasar ke level yang paling tinggi yang kita bagi dalam Fund Beginner, YCT, HSK, Business, bahkan ke Conversation, di mana level-level ini sangatlah disesuaikan dengan kemampuan muridnya nanti ketika mereka akan registrasi di kursus yang kami sediakan. Oke, boleh lanjut. Untuk pengajaran kami sendiri pun kami sesuaikan dengan uh, situasi di dalam kelas tersendiri, dan kita menerapkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, fun dan interaktif, karena kami tahu dengan kelas yang fun dan juga interaktif, anak-anak bahkan orang dewasa pun dapat merasa lebih tertarik dalam belajar. Yang kedua, ada ice breaking, di mana orang-orang sebelum memulai sebuah aktivitas, ketika mereka pemanasan pasti lebih bersemangat. Dan yang ketiga, kami mempercayai bahwa dengan belajar saja tidaklah cukup. Kita perlu mempraktekkan dan juga mempresentasikan apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Maka dari itu, kami menargetkan untuk anak-anak, bahkan ke orang-orang dewasa, untuk benar-benar memakai apa yang telah mereka pelajari di dalam kursus bersama Huewon Language Academy.
untuk yang selanjutnya kita bisa lihat ini adalah 3 hal yang paling penting di mana Huiwen Language Academy terapkan. Yang pertama, ada tersedia native teacher dan juga local teacher, tergantung dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua adalah kami merekrut guru-guru yang bersertifikat serta profesional dalam bidangnya masing-masing dalam mengajarkan bahasa Mandarin. Dan yang ketiga adalah Kaizen Principle, di mana kita dalam manajemen sendiri pun tidak lupa untuk meningkatkan serta berinovasi dalam kualitas yang akan kita berikan kepada murid-murid kita di dalam kelas, bahkan di dalam bidang manajemen dalam perusahaan sekalipun. Oke, dan selanjutnya kita juga menawarkan kelas karena kita tahu ya bahwa sekarang kita hidup di mana era COVID benar-benar merajalela, maka dari itu mungkin banyak juga pasar yang menuntut memiliki kelas online. Maka dari itu Huiwen pun menyediakan online kelas dan juga offline kelas tergantung dengan kebutuhan dari murid-murid yang ingin belajar bahasa Mandarin. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Hans, yaitu tentang hasil yang akan mereka dapatkan ketika belajar bahasa Mandarin bersama dengan Huiwen. Oke, nah jadi selanjutnya kita mengharapkan sesuatu dari murid-murid kita juga. Yang tentunya pertama kita pengen mereka bisa tertarik dalam belajar bahasa Mandarin. Kita pengen mereka memiliki pencapaian-pencapaian juga dan juga kita pengen mereka buat bisa memberi kita testimonial. Dan juga selanjutnya future plan dari bisnis kita ini apa sih? Yang pertama-tama nih, tentunya kita pengen mereka seperti yang tadi yang udah saya ucapkan, kalau misalnya kita pengen mereka mencapai eh, achievement. Lalu kedua kita pengen mereka memiliki koneksi yang kuat juga dan juga kita ingin mereka mendapatkan beasiswa serta mendapatkan kesempatan bekerja secara langsung seperti itu. Dan untuk promotional strateginya, cara-cara yang akan kami gunakan pertama-tama kita bakal memiliki akun media sosial yang menarik dan juga interaktif. Lalu kita bakal menjalin kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi dari negara Cina ini langsung. Yang ketiga, kita bakal mengadakan program student guest student di mana member kita yang lama mengajak temannya yang baru untuk bisa bergabung. Lalu kemudian orang ini bakal mendapatkan in return bonus apresiasi dari kita. Lalu selanjutnya kita bakal mengadakan program free trials buat selama 2 sesi di mana mereka bisa lihat dulu nih sebelum mereka bergabung dengan Huiwen Language Academy. Mereka bisa tahu cara asiknya belajar di Huiwen ini dan juga cara bisa seru-seruan bareng lah, kurang lebih bisa tahu gimana proses belajar mengajar di Huiwen ini. Lalu yang selanjutnya kita juga bakal mengadakan lomba-lomba yang menarik seperti itu. Dan selanjutnya berikut adalah struktur organisasi. Karena kita bisa bisnis ini secara B2B atau bisnis ke bisnis, jadi kita seolah-olah menjual struktur organisasi kita atau program-program yang kita buat ke orang lain. Nah, jadi strukturnya itu dari Huiwen ini sendiri bakal buka franchise, bakal orang lain ngambil franchise, lalu urutannya ada board of directors, ke general manager di bawahnya, lalu di bawahnya ada admin, ada sales, ada marketing, ada SRD, ada finance, dan juga teaching operation yang dimana di bawahnya ada online course dan juga offline course, seperti yang udah dijelaskan Muksin tadi. Lalu selanjutnya mengenai budget plan bakal dibawakan oleh Muksin. Oke, untuk budget plan sendiri bisa dilihat ya, di sini adalah tahun pertama sampai tahun kelima dengan quantity dan juga banyaknya budget yang kami siapkan terhadap tenaga kerja yang kami rekrut nantinya. Di sini bisa dilihat dalam hitungan juta, 90 juta dalam 5 guru, 33 juta dengan manajemen serta staffnya juga variable cost yang lain-lain kami siapkan 12 juta untuk tahun pertama yang totalnya ada 135 juta. Nah, ini bisa dilihat dengan signifikan peningkatannya dalam 5 tahun pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke revenue plan, di mana kita bisa melihat ini ada cost-cost per month, dan juga ada total students-nya untuk setiap tahun mengalami peningkatan, di mana kami pun memiliki Kaizen Principle yang kami jelaskan bahwa setiap tahun pasti ada peningkatan. Dan kami pun menargetkan setiap tahun kita memiliki customer dengan jumlah yang lebih banyak sehingga profitabilitas yang kami terima pun dengan lebih besar dengan berbagai macam kelas yang bervariatif yang kami tawarkan dengan price list yang berbeda-beda. Di sini bisa dilihat secara detailnya
dari segi operational cost, dari segi sewa menyewa, sales commission, marketing dan net margin-nya telah kami cantumkan di dalam revenue plan di bawah ini. Oke, untuk yang selanjutnya bisa dilihat juga ini adalah future roadmap yang telah kami siapkan yang terdiri dari collaboration dengan sekolah-sekolah lain, membuka cabang-cabang baru dan juga franchise yang telah dijelaskan oleh Hans barusan. Dan untuk yang selanjutnya lagi, untuk mengontak dan untuk menghubungi kami berdua bisa langsung mengakses 3 hal di PPT yang bisa Sir Thomas lihat. Oke, jadi itu adalah presentasi tentang bisnis proposal kami, tentang Huewon Language Academy yang ada di dalam bidang pendidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir.